Tahukah Anda kerang apa ini? Kabarnya kerang ini memiliki harga yang fantastis loh. Penasaran? Simak video kami hingga selesai. Ini adalah abalon. Berharga mulai dari 350.000 per kilo hingga 850.000 per buah untuk yang premium dan 6 juta per porsinya. Abalon adalah sejenis kerang atau sering disebut juga siput di balik batu. Abalon jarang dikonsumsi oleh banyak orang karena terkenal dengan harganya yang mahal. Dalam budaya Cina, mengkonsumsi abalon dikenal sebagai baoyu. Konsumsi abalon diyakini dapat membawa keberuntungan. Abalon menjadi salah satu item yang sering muncul selama Tahun Baru Imlek dan saat makan malam pernikahan. Sebagian besar orang Singapura menyamakan abalon dengan permen karet yang memiliki tekstur kenyal dan mengklaim rasanya seperti kerang. Meskipun kerang ini telah terbukti menjadi makanan lezat yang disukai selama bertahun-tahun, beberapa orang mengatakan bahwa abalon tidak memiliki rasa yang berbeda. Namun, abalon tidak sering dimakan di Singapura selain di restoran-restoran makanan laut Cina. Seafood ini mempunyai cangkang tunggal, bentuknya mirip scallop. Abalon liar hidup di air laut yang suhunya cenderung dingin, seperti di Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Jepang, dan pantai barat Amerika Utara. Harga abalon tergolong cukup mahal, mulai dari 350.000 per kilogramnya atau 850.000 per biji untuk abalon premium. Di Jepang sendiri, kerang abalon dikenal dengan sebutan tokobushi. Di negeri matahari terbit ini, abalon tergolong jenis makanan laut yang sangat eksklusif. Menu yang satu ini hanya dihidangkan di sejumlah hotel dan restoran berbintang yang tarifnya 6 juta rupiah per porsi. Wah, mahal juga ya. Memang selain lezat sebagai seafood, abalon baik pula untuk kesehatan dan vitalitas. Jenis kerang ini oleh masyarakat Jepang juga dipercaya sebagai makanan berkhasiat meningkatkan kebugaran serta bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit. Lalu, apa alasan abalon begitu mahal? Mahalnya harga abalon disebabkan karena jumlah abalon yang terbatas untuk mencukupi jumlah konsumsi abalon di seluruh dunia. Dari laman ABC News, mahalnya harga abalon disebabkan karena para nelayan abalon tidak bisa menangkap abalon dalam jumlah yang banyak. Sementara permintaan abalon tetap tinggi. Pembatasan jumlah penangkapan abalon dilakukan karena habitat abalon mulai menipis. Pada tahun 1985, penyelam di perairan Tasmania dapat memanen abalon dengan jumlah yang tidak terbatas. Biasanya 100 penyelam aktif dapat memanen sekitar 3.500 abalon. Namun pada tahun 2019, penyelam di Tasmania hanya boleh menangkap sekitar 362 kg abalon. Kuota penangkapan abalon berubah setiap tahun. Pasalnya, seiring berjalannya waktu, terjadi penangkapan abalon secara berlebihan di Tasmania, sehingga Presiden Dewan Abalon Tasmania pada saat itu memutuskan untuk membatasi jumlah penangkapan abalon. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah abalon saat ini juga disebabkan oleh kematian abalon dalam jumlah yang cukup besar di seluruh Australia pada 1 dekade terakhir. Penyebab kematian abalon adalah perubahan iklim. Sangat disayangkan bukan jika kerang ini punah? Melansir dari Asia One, ada beberapa hal yang menjadi alasan lain. Selain jumlah abalon yang semakin berkurang, ada beberapa hal lagi yang menjadi alasan mengapa abalon dijual dengan harga yang tinggi.
Pertama, abalon dipanen menggunakan tangan. Tidak seperti memanen ikan atau udang dengan cara dijaring. Abalon dipanen manual satu persatu dengan tangan. Karena itu, rasio biaya hasil abalon bisa sangat rendah. Abalon juga memiliki cangkang yang sangat berat sehingga hanya terdapat di dasar laut. Untuk mengambilnya membutuhkan penyelam yang andal dan dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkannya. Yang kedua, resiko tinggi saat menyelam. Menjalankan tugas menyelam untuk memperoleh abalon adalah pekerjaan yang beresiko tinggi. Selain terkena air laut yang sifatnya kasar, penyelam harus membawa abalon dengan cangkang bergerigi. Ancaman lain bagi penyelam adalah keberadaan hiu dan makhluk laut lainnya. Penyelam asal Tasmania terus menekuni pekerjaannya untuk memanen abalon dikarenakan masih banyak pelanggan yang bersedia membeli mahalnya abalon. Lalu, apakah ada budidaya abalon? Pengembangbiakan abalon merupakan salah satu industri pilar di wilayah Lianjiang, Provinsi Fujian, Cina Tenggara. Di balik sulitnya memanen abalon dan mulai langkanya abalon, kini mulai banyak negara yang mencoba mengembangbiakan abalon. Salah satunya di Cina. Pengembangbiakan abalon di sana merupakan salah satu industri pilar di wilayah Lianjiang, Provinsi Fujian, Cina Tenggara. Karena abalon memiliki syarat yang sangat ketat terhadap lingkungan tumbuhnya, terutama suhu air, para nelayan di Lianjiang mengadopsi sebuah cara pengembangbiakan di wilayah laut yang berbeda untuk menaikkan tingkat kelangsungan hidup abalon. Setiap tahun, pada pergantian musim semi dan musim panas, ketika memasuki April dan Mei, abalon dikirim ke wilayah laut utara yang airnya lebih sejuk untuk menghabiskan musim panasnya. Dan kemudian kembali ke Lianjiang pada saat akhir musim gugur tiba. Dengan cara ini, tidak hanya hasil abalon yang meningkat, tetapi juga kualitasnya. Lalu, apakah kerang abalon bisa berkembang biak di Indonesia? Di negara-negara seperti Jepang, Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Meksiko, dan Afrika Selatan, teknologi budidaya abalon telah berhasil dikembangbiakan. Meskipun abalon lazimnya hidup di perairan negara dengan 4 musim, para peneliti Indonesia telah berhasil mengembangbiakan teknologi pembenihan abalon secara massal. Salah satunya pembenihan abalon yang dirintis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol, Bali. Dikutip dari republika.com, Kepala BBPPBL Gondol mengatakan institusinya sudah menguasai teknologi hektari sampai dengan pembesaran. Proyek budidaya kerang abalon ini dimulai dari transportasi induk, pemeliharaan induk dan pemijahan, pemeliharaan veliger dan juvenil abalon yang dilakukan di bak konservasi. Sedangkan pembesaran abalon dilakukan dalam bak semen dan juga keramba jaring apung. Proyek budidaya kerang abalon yang dirintis para peneliti di Gondol tersebut terbilang sukses. Salah satu peluang bisa dilihat dari periode panen abalon yang lebih cepat jika dibandingkan menggunakan teknik pengembangbiakan secara alami. Dari 100.000 hingga 150.000 larva yang ditebar di setiap unit garden bisa memanen 10 hingga 20.000 benih abalon per setiap periode 4 bulan. Sedangkan jika menggunakan pengembangbiakan secara alami, mulai dari proses tebar hingga panen butuh waktu 2 hingga 3 tahun. Bahkan hasil produksi dari proyek budidaya ini sudah siap dibeli perusahaan asal Jepang. Selain di Gondol, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengembangbiakan budidaya pembenihan abalon di wilayah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bahkan di wilayah Sulawesi, budidaya kerang abalon sudah dirintis pihak swasta asing dengan basis pemberdayaan masyarakat.
Di pasaran, harga jual benih abalon saat ini berkisar 600 hingga 750 ribu per kilogram. Sedangkan abalon siap panen pada usia di atas 1 tahun. Untuk pasar lokal, harga jual abalon dengan cangkang di tingkat nelayan berkisar antara 200 hingga 600 ribu per kilogram. Sedangkan untuk pasar ekspor seperti Cina, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan, harga jualnya di kisaran 800 hingga 1 juta rupiah per kilogramnya dalam kondisi hidup. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Atau ada yang sudah pernah mencoba mengkonsumsinya? Semoga video kami menginspirasi.